Dah, Yas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami perbandingan COVID-19 Indonesia versus Turki. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentang penyakit yang pernah bikin seluruh dunia berhenti, yaitu COVID-19. Kita bakal lihat apakah kalau kasusnya naik, kematiannya juga ikut naik. Dan kita bandingkan dua negara, yaitu Indonesia dan Turki. Yuk kita mulai. Jadi, ada tiga hal penting yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, COVID-19. Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia sejak 2019. Yang kedua, korelasi. Ini artinya kita tanya, kalau kasus naik, apakah kematian juga ikut naik? Dan seberapa kuat hubungannya? Yang ketiga, statistika. Ini adalah cara ilmiah pakai angka untuk menemukan pola tersembunyi dari data. Lanjut. Data yang digunakan di Indonesia itu yaitu ada rata-rata kasus per hari sekitar 108.793. Rata-rata kematian per hari ada di angka 2.518. Lalu kasus tertingginya ada di angka 145.180. Kematian tertinggi yaitu 4.760. Lalu ada di Turki yaitu rata-rata kasus per hari sekitar 85.621. Rata-rata kematian per hari 1.582, kasus tertinggi sekitar 144.940, dan terakhir kematian tertingginya ada di angka 2.120. Uji normalitas. Sebelum kita lihat hubungannya, kita harus cek dulu apakah data ini normal atau tidak. Karena datanya ini normal yang artinya, kalau digambar akan berbentuk seperti lonceng, yang mana di tengah ada banyak, sedangkan di ujung-ujungnya sedikit. Cara ngeceknya kita memakai rumus Quines dan kurtosis. Kalau hasilnya kurang dari 1,96 berarti normal. Dan hasilnya adalah kasus Indonesia normal, kematian Turki normal, tapi kematian Indonesia dan kasus Turki tidak normal. Kenapa? Karena di Indonesia ada lonjakan ekstrim di mana 4.760 kasus kematian sekaligus pada tanggal 28 Januari, di mana angka ini terlalu aneh sehingga merusak bentuk loncengnya. Danggo, Pak. Nah, sekarang korelasi. Korelasi itu angkanya dari -1 sampai +1. Di mana semakin dekat ke angka 1, maka semakin kuat hubungannya. Melihat skala ini, Indonesia ada di angka 0,37, yang artinya korelasinya sedang. Sedangkan Turki jauh lebih tinggi yang berada pada 0,72. Itu artinya korelasinya kuat. Di Turki kalau kasus naik, kematian hampir pasti ikut naik. Tapi keduanya tetap signifikan, artinya hubungannya nyata, bukan kebetulan. Nilai T hitung Indonesia 2,33 dan Turki 6,03, di mana keduanya melebihi batas 2,03. Yang kemudian ada regresi linear. Kalau korelasi tadi cuma bilang kuat atau lemah, regresi ini lebih keren. Dia bikin rumus prediksi. Di Indonesia rumusnya Y sama dengan 1216 plus 0,011196 dikali dengan X. Artinya, kalau ada 10.000 kasus baru, kira-kira kematian bertambah sekitar 120 orang. Tapi lihat R-nya, hanya 13,81%. Artinya rumus ini cuma bisa menjelaskan 14% dari perubahan kematian. Sisanya ada faktor lain. Turki R pangkat 2-nya 51,65%. Lebih dari separuh variasi kematian bisa dijelaskan oleh jumlah kasus modelnya
lebih jauh akurat. Perbandingan lengkap. Oke, sekarang kita bandingkan semuanya. Head to head. Rata-rata kasus harian Indonesia 108.000, Turki 85.000. Turki lebih sedikit. Rata-rata kematian Indonesia 2.518 dan Turki 1.582. Turki lebih rendah. Korelasi Indonesia 0,737, sedangkan Turki 0,72 kuat. R pangkat 2. Regresi Indonesia 13,81%. Turki 51,65%. Turki menang telak di akurasi prediksi. Kesimpulannya, meskipun Indonesia kasusnya lebih banyak, justru hubungan data di Turki yang lebih rapi dan bisa diprediksi. Oh, kenapa Indonesia lebih lemah? Tapi tunggu, kenapa ya kolerasi Indonesia lebih lemah pada kasusnya lebih banyak loh. Alasan pertama, telat laporan. Bayangin kamu sakit hari ini, tapi baru dilapor 3 hari, kemudian jadi angkanya tidak sejajar dengan yang sama. Alasan kedua, lonjakan ekstrim. Ingat, angka 4.760 kematian di 28 Januari. Angka itu terlalu besar dibanding hari-hari lain. Jadi merusak pola statistikanya. Alasan ketiga, kapasitas RS berbeda. Sistem kesehatan Indonesia dan Turki sangat berbeda dalam cara mendeteksi dan mencatat kasus. Baiklah, kita sudah jalan jauh hari ini. Mari kita simpulkan. Satu, kedua negara punya kolerasi positif. Kasus naik, kematian naik. Itu terbukti secara statistik. Kedua, Turki lebih konsisten. R sama dengan 0,72 berbanding 0,37 milik Indonesia. Tiga, model regresi Turki jauh lebih akurat. 52% berbanding 14%. Empat, di Indonesia kematian tidak hanya ditentukan oleh jumlah kasus. Ada faktor lainnya bermain. Dan lima, soal normalitas data, masing-masing punya suatu variabel yang normal dan satu yang tidak. Jadi, statistika itu bukan cuma soal angka. Ini tentang memahami cara di balik angka itu tersebut. Baik, ini hasil dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.